Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan masuk ke subtopik grafik fungsi trigonometri. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Bunda minta kalian silahkan persiapkan buku berpetak agar mudah untuk menggambar suatu grafiknya dan juga alat-alat tulisnya ya. Oke. Sebelum kita masuk ke gambar grafiknya, kalian identikan dengan kata grafik? Nah, iya, grafik kita gambarnya menggunakan koordinat kartesius, berarti ada sumbu X, ada sumbu Y-nya. Jadi untuk memudahkan kita menggambar suatu grafik, kita butuh tabel dulu. Tabel untuk nilai X dan nilai Y-nya. Nah, biar nanti gampang untuk menentukan nilai titik-titik di koordinatnya. Di sini kita akan menggambar fungsi trigonometri untuk Y sama dengan sin X. Nah, Y sama dengan sin X, berarti kita harus tahu, kita harus bikin tabel untuk nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa, begitu ya. Nah, sekarang di sini Bunda sudah punya tabel. Nah, tabel ini bisa kalian lihat juga ada di buku paket kalian, itu di halaman 350. Nah, untuk nilai X-nya di sini ya, nilai X-nya di sini itu berupa sudut. Nah, di sini satuannya Bunda gunakan radian. Kalau kalian susah dengan radian, kalian juga bisa menggunakan satuan derajat. Seperti yang di sini, ini bisa kan 0 derajat, terus ini 30 derajat, 45 derajat, terus 60 derajat, dan seterusnya. Bisa kalian ubah ke bentuk derajat. Nah, untuk nilai X ini, itu yang nanti ada di sumbu X. Di sini nilai X-nya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Batasnya di antara 0 sampai 360 derajat gitu ya. Atau dari pi sampai ke 2 pi. Nah, itu untuk batas gambar grafiknya. Kemudian untuk yang tabel yang ada di baris kedua, ini adalah nilai Y-nya. Nilai Y itu bisa kita tentukan dari sin X. Berarti X-nya tinggal kita ganti sesuai yang ada di tabel atas. Sin 0 hasilnya 0. Sin 30 hasilnya setengah. Sin 45 hasilnya setengah akar 2 dan seterusnya kalian cari sampai ke bentuk sin 360 derajat gitu. Nah, udah dapat hasil seperti yang ada di tabel ini. Kemudian untuk menggambar grafiknya itu silahkan kalian bentuk sumbu X ya sama sumbu Y. Nah, ini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Berarti kalau misalkan di sini 0, X-nya ini kalian tulis 30 atau bentuknya mau pi per 6 juga boleh. Terus 60. Jadi ini jaraknya 30-30 ya bentuknya, bisa kayak gitu. Nah, sampai ke 360. Jadi untuk menuliskan di sumbu X itu kalian harus berpola ya. Misalkan mau jaraknya 30 berarti 30, 60, 90 dan seterusnya. Jangan kalian tulis 30 terus 45 terus 60. Gak boleh kayak gitu ya, harus berpola. Kemudian nanti nilai Y-nya juga kalian tuliskan di sini. Kalau misalkan di sini 1 berarti setengahnya itu di sini, terus setengah akar 3 kira-kira di mana? Nah, kalian silahkan ukur menggunakan penggaris untuk jarak-jaraknya. Kalau sulit dengan pecahan, kalian bisa bentuknya koma. Ini 0, ini 0,5, ini setengah akar 2 itu berapa, setengah akar 3 itu berapa. Jadi boleh kalian bentuk desimal untuk menggambar di grafiknya kayak gitu ya. Nah, untuk gambar yang bagusnya di sini, nah bentuknya seperti ini. Nanti setelah kalian gambar, nah bentuknya akan seperti ini. Kalian lihat dulu satu-satu untuk pi per 6 ya, untuk sin untuk pi per 6 itu hasilnya kan setengah. Nah, di sini titiknya. Nah, didapat titiknya di sini. Terus untuk pi per 4 yang ini hasilnya itu
1/2 akar 2 di sini gitu ya. Nah, dan seterusnya kalian bentuk titik-titik yang hitam ini. Nanti setelah ketemu titik-titik yang hitam ini, kalian hubungkan titik-titiknya itu berbentuk kurva mulus namanya. Nah, ini tuh yang kayak gini tuh kurva mulus. Jadi kalian tidak menggunakan penggaris ya untuk menghubungkan titik-titiknya. Karena ini bentuknya kurva. Jadi dia tidak kaku bentuknya ya, tapi melengkung kayak gitu. Nah, di sini. Dari gambar ini kalian bisa lihat kalau untuk fungsi trigonometri Y sama dengan sin X itu dia terdiri dari satu gunung, ini yang ke atas ini satu gunung, terus ke bawahnya satu lembah. Jadi ada satu gunung, satu lembah gitu. Kemudian setelah kita gambar, dari gambar ini kita bisa ketahui bahwa grafik Y sama dengan sin X atau Fx sama dengan sin X itu intervalnya di antara -1 sampai dengan 1 ya. Ini yang paling puncaknya itu 1, paling bawahnya -1. Nah, jika intervalnya itu diperpanjang ke kanan atau ke kiri akan berulang secara periodik. Jadi kalau misalkan ini kan sampai 360, kalau misalkan Bunda nambah lagi sampai 720 ya berarti si satu gunung satu lembahnya akan berulang kayak gitu ya. Mau ke kiri juga kalau mau bentuk sudutnya negatif juga pasti dia akan berulang satu gunung satu lembahnya kayak gitu ya. Dari gambar ini kita bisa tahu kalau amplitudo dari grafik itu adalah 1. Amplitudonya 1. Amplitudo itu merupakan simpangan terjauh dari grafik dari titik keseimbangannya. Titik keseimbangannya kan ada di 0 nih. Berarti jarak dari 0 ke titik puncaknya kan 1. Jarak dari 0 ke titik minimumnya juga 1. Jadi amplitudonya itu nilainya 1 gitu. Terus ada lagi namanya periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang ini. Untuk mencapai satu gelombang dibutuhkan 360 derajat gitu. Berarti untuk periodenya yaitu 360 derajat gitu atau 2pi. Gitu ya untuk periodenya. Nah, baik. Untuk selanjutnya, untuk fungsi trigonometri kosinus dan tangen, Bunda minta kalian gambar di buku berpetak. Jadi, contohnya udah ada seperti ini ya. Pertama, kalian harus gambar dulu, Kalian harus buat dulu tabelnya. Buatlah tabel. Tabelnya itu nilai X-nya di antara 0 sampai 360 kayak tadi. Kemudian kalian tentukan nilai Y sama dengan cos X-nya dan Y sama dengan tan X-nya ya, kayak tabel yang tadi. Kemudian kalian gambarlah grafik Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X. Nah, jadi sudah ada contoh kayak gini ya. Jadi kalian tinggal membuat bentuk kosinus dan yang bentuk tan. Apakah gambarnya akan sama? Satu gunung satu lembah. Nah, silakan kalian gambar ya. Kalian cari tahu bentuknya seperti apa. Oke, segitu dulu. Selamat mengerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.